Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 83 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan modul 2 yaitu promodel dari jurnal sendiri maupun programnya. Saya klik untuk jurnal sendiri. Jurnal kita memiliki judul Antrian Proses Produksi Roti Bakar dengan Software Promodel. Dalam perjalanan sebuah produksi, sangat penting bagaimana sumber daya di dalamnya melakukan proses dengan seefisien mungkin untuk dapat memberikan hasil yang bermutu dan yang menyenangkan. Pelayanan yang menyenangkan bagi pelanggan terjadi karena sistem pelayanan dan antrian yang tidak menumpuk. Proses antrian adalah proses yang berhubungan dalam kedatangan pelanggan pada suatu tempat, kemudian menunggu dalam baris jika belum dapat dilayani. Kemudian dilayani dan akhirnya meninggalkan tempat tersebut setelah dilayani. Eh, Dalam penelitian ini, kami kelompok 83 untuk menganalisis eh, proses produksi roti bakar menggunakan software model. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, didapatkan yaitu 1,905 kurang dari sama dengan mu 1 sampai mu 2 dan lebih dari sama dengan 10,229. Dari hasil tersebut didapat bahwa H0 ditolak karena nilai nol tidak berada di dalam rentang mu 1 dan mu 2, yang berarti data tersebut tidak valid. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara keadaan sebenarnya dan simulasi permodelan yang dibuat. Lalu ada pendahuluan. Perubahan dunia usaha UMKM yang dengan cepatnya berkembang diharuskan para pemilik usaha UMKM untuk merespon perubahan yang ada agar tidak tertinggal dengan kompetitor. Gejala perubahan secara struktural dapat pola tata hubungan ekonomi dunia, sama batas yang berlangsung dan dikendalikan menurut mekanisme pasar. Dalam hal memberikan layanan kepada pelanggan di gerai, maka waktu proses produksi itu harus direncanakan dengan seefisien mungkin agar meminimalisir antrian yang ada dan pelanggan puas dengan kinerja dari perusahaan, di mana terlihat jelas bahwa banyaknya para pelanggan menunggu untuk dilayani. Lamanya proses produksi membuat pelanggan merasa tidak nyaman karena menganggap waktu mereka terbuang sia-sia saat mereka menunggu. Maka kami tertarik untuk membahas cara menganalisa untuk optimalisasi kerja layan produksi pada gerai roti bakar dengan menggunakan software model. Lalu untuk metodologi penelitiannya. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada data pengolahan data. Data ini merupakan aktivitas yang dilakukan pada sistem produksi. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data menerima pesanan, yang kedua ada data menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga ada data mengoles roti dengan sila dan mentega, yang keempat ada data memanggang roti, yang kelima ada data mengemas roti, yang keenam ada data menerima pembayaran, dan terakhir ada data inspeksi. Lalu di sini adalah data eh, dari pelaksanaan produksi yang ada pada roti bakar. Sebelah sini ini hitungannya 1 menit. Dimulai dari mulai, lalu studi lapangan, dan studi literatur, perumusan masalah, ujian penelitian, identifikasi variabel operasional, lalu ini ada data yang tadi sudah disebutkan, alat pengolahan data menggunakan software model, ada verifikasi, validasi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Lalu di sini ada penjelasan dari flowchart yang ada. Lalu lanjut ke hasil pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah penyediaan bukti objektif bahwa butir yang diberikan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan validasi adalah verifikasi dengan persyaratan yang ditentukan memadai untuk tujuan penggunaan. Selanjutnya dalam memvalidasi model, kita melaksanakan dalam software model seperti ini. Dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Lalu di sini ada menghitung jumlah replikasi. Di sini kita menghitung replikasi sebanyak 10 kali replikasi dengan data sebagai berikut. Dengan N-nya 10, N-nya 9. Kita menghitung confidence level-nya adalah 90%, maka didapatkan tabel Z
sebesar 1,96. Kita mencari half pitnya sama dengan TD kali FA alfa per 2 kali S. Didapatkan hasil sebesar 0,513. Lalu kita mencari beta. Beta sama dengan half bit, sama dengan ini. Berarti betanya 0,513. Lalu kita mencari N aksennya. Yang dengan rumus seperti ini, didapatkan hasil 2,74 dan dibulatkan menjadi 3. Maka dari pilihan tersebut didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Ini diambil dari tiga teratas, sebelah sini tiga teratas. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan adalah Width Confidence Interval, di mana hipotesanya adalah sebagai berikut. H0, mu1 dan mu2 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 dan mu2, dan tidak valid jika nilai 0 berada di luar rentang tersebut. Lalu di sini ada perbandingan output resistance dan promodel seperti ini. Dengan H0-nya tadi sudah disebutkan, jika sama dengan 0, maka di dalam rentang ini 0 diterima, jika ditolak berarti 0, tidak di rentang 0. Kita menggunakan alfa sebanyak 0,05. Kita menghitung DF-nya sebagai berikut dengan rumus seperti ini. Kita dapatkan DF-nya sebesar 2,72 atau dibuatkan menjadi 3. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF alfa per 2 sama dengan 3,18. Lalu kita di sini mencari HW-nya dengan rumus TDF kali alfa per 2 akar 1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Didapatkan hasil sebagai 4,162. Sehingga confidence intervalnya adalah, ini rumus menghitungnya, P1 min X2 min HW kurang dari sama dengan mu1 min mu2 kurang dari sama dengan X1 min X2 plus HW sama dengan 1 min alfa. Didapatkan hasil 1,95 kurang dari mu1 per mu2 kurang dari 10,229 sama dengan 1 min alfa. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang tersebut, sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah tidak valid. Lalu di sini ada output dari simulasi software pro model. Berdasarkan hasil apa run software, terdapat 7 alur aktivitas sebagai berikut: pegawai penerima pesanan, pegawai menyiapkan alat bahan, pegawai mengolesi roti, pegawai memanggang roti, pegawai mengas roti, pegawai menerima pembayaran, dan pegawai melakukan inspeksi. Lalu didapatkan average time in system minutes pada replication 1 selama 30,23 menit, replication 2 selama 31,83 menit, dan sampai aplikasi ke-10 selama 30,45 menit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang tersebut, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total dengan total atau simulasi. Lalu di sini ada kesimpulan. Dalam proses produksi roti bakar terdapat 7 alat produksi yang dilakukan, yaitu pegawai memesanan, pegawai menyimpan alat dan bahan, pegawai mengoles roti, pegawai mengangkat roti, pegawai mengemas roti, dan pegawai penerima pembayaran, dan pegawai inspeksi. Hasil simulasinya adalah replikasi 1 selama 30,23 menit, replikasi 2 selama 31,83 menit, replikasi 3 selama 31,74 menit, dan seterusnya sampai ke 10 selama 30,45 menit. Selanjutnya, dalam proses verifikasi, model yang dibuat dalam proses validasinya didapatkan nilai 1,925 kurang dari 1 per mu 2 kurang dari 10,229. Dapat disimpulkan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang tersebut, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Untuk dashboardnya kita memakai 5 jurnal dan 2 buku. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk run software-nya. Baik, Mas Eki, izin saya screen ya.
Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai simulasi software pro model pada analisis produksi roti bakar. Yang pertama kita klik New File terlebih dahulu, lalu kita beri nama penjelasan modul 2. Lalu ini time unitnya kita pilih menit, lalu ininya unitnya kita pilih meter, lalu klik OK. Setelah itu kita klik build, lalu kita pilih lokasi yang akan dijadikan pada simulasi produksi roti bakar. Yang pertama ada pelanggan datang. Kita beri nama pelanggan datang, lalu yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita gunakan untuk mengoles roti, gunakan mesin ini. Setelah itu kita gunakan mesin ini untuk memanggang roti bakar. Setelah itu kita pilih lokasi ini untuk kita pilih lokasi ini untuk pengemasan. Lalu dilanjutkan dengan proses pembayaran. Dan diakhiri dengan inspektor. Oke, jika sudah, lalu kita klik duit, lalu kita pilih entities. Entities yang kita gunakan yaitu roti bakar. Kita misalkan dengan bar, karena gambar roti bakar pada modul ini tidak ada. Kita berikan nama roti bakar. Setelah itu, ketika entity sudah ada, kita lanjutkan ke arrival. Entity yang kita pilih yaitu roti bakar, lalu location, pelanggan datang, quantity S-nya 1, occurrence-nya yaitu INY, frekuensinya frekuensinya juga 1. Itu kita klik enter, kita pilih alat dan bahan, kita pilih mengoles roti, kita pilih memanggang, pengemasan, bayaran, dan inspektor. Setelah arrival sudah kita isi semua, lalu kita lanjut ke proses processing. Proses processing yaitu proses yang saling berkelanjutan untuk memberikan proses arah produksi pada model kali ini. Yang pertama kita pilih roti bakar. Lokasi yang pertama yaitu dari pelanggan datang.
output tetap roti bakar, destinasinya yaitu ke alat dan bahan. Setelah itu, kita pilih move logic untuk masukkan datanya. Kita pilih bantuan start bit, lalu kita masukkan data pada pelanggan datang, yaitu satu, 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 dua, satu, satu, dua, ini dua, itu dua, dua, satu, dua, satu, lalu enter. Lalu kita pilih auto fit, kita pilih discrete, lalu kita klik OK. Di sini kita dapatkan bahwa poisonnya 100. Lalu kita export, kita pilih pro model, lalu kita pilih poison. Karena yang paling besar di sini yaitu poison. Kita klik OK. Lalu di sini kita klik tombol palu, width, lalu kita lakukan paste. Kita pilih move for. Oke, saya ulangi lagi karena ada kendala. Yes, kita pilih build, lalu kita ke processing ya. Nah, ini move for. Lalu untuk dilanjutkan ke alat dan bahan, bahan outputnya yaitu roti bakar, destinasinya yaitu ke mengoles roti. Move logiknya yaitu di sini 7,0786. Tutorialnya yaitu sama seperti tadi. Sini ada beberapa data yang kita masukkan seperti pada alat dan bahan yaitu 5, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 5, dan 6. Lalu kita klik enter, kita klik auto fit, kita pilih discrete, oke. Di sini dapatkan bahwa nilai gunanya lebih besar, maka kita pilih pro model, maaf kita pilih pro model, lalu kita ini binomial, lalu kita klik oke. Pada kolom move logic tadi, ini kita width, lalu kita paste. Seperti ini. Nah, dia dapat setelah beberapa lokasi processing yang sudah kita masukkan, setelah selesai semua, maka selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan proses simulation. Save dan run. Untuk mempercepat proses running, kita arahkan ke pojok kanan sendiri untuk mempercepat proses running. Ketika muncul tanda pertanyaan seperti ini atau eh, peringatan seperti ini, artinya model yang telah kita buat telah bisa digunakan atau berhasil di running. Lalu kita klik yes. Ini kita pilih normal run, lalu replikasinya kita pilih all, lalu kita klik OK. Didapatkan data sebagai berikut. Nah, didapatkan entity activity-nya sebagai berikut, yaitu sebesar untuk average team in logic atau min dan average team in system yaitu sebagai berikut. Untuk sistemnya yaitu sebesar 30,23, 31,83, 31,74, 31,76, 31,34, 31,76, 32,34, 32,43, 31,77, dan 30,45. Demikian mengenai penjelasan modul yang dapat kami sampaikan. Dalam hal ini, output simulasi yang dihasilkan
memiliki nilai perbedaan yang signifikan dengan sistem yang asli atau sistem yang nyata. Pada analisis data yang telah kita lakukan pada penjelasan jurnal sebelumnya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 83. Semoga tutorial ini dan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.